Terus amiable buyers. Ya, amiable buyers itu adalah mereka lebih mau ke stabilitas dan kooperasi. Jadi mereka maunya biasanya jangka lama. Saya misalkan, udah gue nggak mau pusing-pusing, gue pokoknya maunya misalkan ekspornya malu aja gitu. Nah itu biasanya gitu. Ya. Tetapi mereka dalam mengambil keputusan mereka benar-benar suka bukan overthinking ya, tapi suka benar-benar mempertimbangkan lah gitu ya. Biasanya ini yang setia lah gitu ya, biasanya juga ya. Nah, dia lebih suka untuk agak sulit dalam mengambil big decision, agak sulit untuk mengambil keputusan yang besar. Nah, karena makanya dia ngambil keputusan yang ini ya, cara how to sell-nya ya, bagaimana cara jualnya ke mereka. Bagaimana kalau teman-teman udah ngeliat kayaknya nih amiable buyers nih gitu ya, teman-teman kasih waktu karena dia butuh prosesnya yang lebih lama, maka kita perlu jabarkan ke mereka. Jadi kalau lihat ini kok orang alot ya gitu ya, alot nih gitu. Kita kasih kenapa masih alot, kita tanya balik gitu supaya kita runtutin lagi tuh gitu, kenapa dia masih alot, yuk kita bantu, solusinya di mana gitu, apa masalahnya masih ada di mana gitu, apakah masalahnya di harga, bukan, oke, masalahnya ada di mana gitu, apakah di kualitas gitu, iya nih masalah kualitas, saya nggak yakin misalkan bagi kita kualitasnya, bagi dia kualitas kita nggak masalah, tapi misalkan ketika barangnya ini dia misalkan dia ada bayar lagi gitu ya, dia ada bayar lagi, bagi dia agak ngeri nih, nggak tahu nih bayar gue mau nggak ya kualitasnya kalau kayak gini gitu. Nah kita bantu untuk jadi part of solution tadi. Ya, jadi mereka dalam ambil decision itu biasanya agak lama ya, tapi kita harus jabarkan, runtutin sebenarnya hal-hal apa sih yang bakal bisa membantu mereka ya untuk bisa ngambil keputusan itu ya. Terus orang-orang ini biasanya nggak suka perubahan. Terus juga caranya adalah menjadi berteman dengan mereka ya, be friendly. Terus juga jangan kasih info di last minute gitu, jadi kita udah prepare. Terus berikutnya adalah driver buyers ya, ini adalah mereka lebih ke power dan respect ya, tentu kita harus menghormati mereka, menyebut nama mereka di awal, mungkin budaya mereka harus memberikan kartu nama, kita kasih biasanya kalau di beberapa negara gitu ya, untuk yang atasan tuh nggak pernah kasih kartu nama, kasih itu nih paling begini satu orang, tapi kan kalau di kita begini gitu ya, mungkin diajarin ya kasih kartu nama begini gitu ya, bawahan paling banyak kasih kartu nama ke atasan, tapi atasan bisa aja nggak kasih kartu nama gitu. Nah itu contohnya, tapi ini mereka adalah termotivasi dari power dan respect ya. Terus biasanya mereka mau untuk kita ngikutin arahannya mereka gitu. Nah ngikutin arahan mereka bukan artinya semuanya harus ngikutin dari mereka, enggak, kita harus kasih tahu dulu misalkan rules-nya seperti ini loh, aturannya seperti ini loh gitu ya, jadi nanti dia akan mengambil decision ya, jadi mereka lebih suka yang ngelit, mereka lebih suka yang memimpin gitu ya. Nah itu cara menjualnya ke mereka ya adalah harus memberikan proof, bukti bahwa cara kita servis kita begini, respect kita begini. Nah testimoni itu menjadi penting gitu ya. Terus kita juga harus memperlihatkan bahwa kalau mereka orang yang motivated by power dan respect, kita juga harus bisa power dan respect. Jadi dia tahu lawan kita tuh siapa ya. Tentunya kayak misalkan gini loh teman-teman, kalau misalkan dalam satu ring tinju ada Mike Tyson gitu ya, Mike Tyson melawan orang yang selevel kayak Evander gitu ya, tentu dia benar-benar fightingnya seneng banget gitu, benar-benar berlawan gitu. Sama seperti mereka, jadi orang yang demen power dan respect itu mereka juga harus diikutin cara power energetiknya mereka tuh harus diikuti gitu ya. Mereka maunya concise, brief dan aktif. Concise tuh to the point, nggak mau jelasin panjang, beda ya sama analytical tadi. Analytical maunya dijabarin, kalau ini enggak, to the point aja, mau apa gitu. Terus berikutnya adalah expressive buyer. Nah ini biasanya yang agak happy, senang, lebih ke relationship gitu ya. Jadi dia lebih ke recognition dan approval gitu ya. Hai gimana kabarnya, lagi apa gitu. Oke nggak untuk kita ketemu besok, biasanya nih gitu. Tentu kalau yang driver, besok ya jam 2 siang gitu. Tapi kalau ini, besok gimana, oke nggak jam 2 siang gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah terus mereka lebih butuh attention, mereka butuh perhatian, untuk membangun relasinya tersebut gitu ya. Jadi tanya gimana kemarin perjalanannya gitu ya, basa-basi, kalau bahasa kita basa-basi gitu ya. Nah, jadi kalau kita tanya gimana perjalanannya, naik apa kemarin, gimana Jakarta macetnya gitu ya, mereka lebih suka ditanya seperti itu. Jadi membangun image dan relasi gitu ya. Perkembangin dulu relasinya, baru nanti kita akan ngomongin tentang produk atau tentang bisnis gitu. Jadi lebih engage ke mereka, try to be funny tapi bukan funny yang murahan gitu ya.
berusaha untuk lebih lucu dalam satu kondisi, tapi bukan yang receh gitu, jangan receh gitu, gitu ya. Itu mungkin bisa jadi ice break untuk mereka, dan biasanya mereka senang dengan hal-hal seperti ini ya. Demikian penjelasan course dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan, apa yang kami sharingkan bisa membantu teman-teman dalam mengenal market entry business management, terutama di beberapa belahan dunia. Semoga sukses ke depannya dan terus belajar. Terima kasih.